Sah setelah 8 tahun adanya EPS Topik dengan visa E9, akhirnya Tajikistan menjadi negara ke-17 yang bakal menjadi pesaing Indonesia untuk bisa masuk ke negara Korea Selatan. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membawakan berita yang paling hot terkini, dan ini adalah berita yang sangat menggembirakan, tetapi bagi warga Tajikistan dan bagi warga Indonesia yang mau ke Korea, ini juga sebuah berita yang tak bilang menjadi mengurangi kuota negara-negara lain, karena ini negara Tajikistan akhirnya berhasil untuk diizinkan masuk ke Korea setelah melalui berbagai pertimbangan. Ini berita ini tak ambil dari sebuah media Korea Selatan yang menyebutkan, yang di sini dijelaskan bahwasanya kurang lebih artinya kayak gini: pekerja asing dari Tajikistan diizinkan untuk mengirim tenaga dengan visa E9 untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Jadi setelah diumumkan pada tanggal 29 kemarin, mereka telah menunjuk sebagai negara pengirim sistem izin kerja dengan E9 atau EPS adalah negara Tajikistan setelah melakukan survei lapangan dalam kesesuaian, dan ini akhirnya memenuhi kriteria, dan ini adalah penambahan negara pertama kali setelah adanya sistem izin kerja atau EPS ini selama 8 tahun, karena EPS ini diadakan mulai dari 2015 dan 8 tahun ini baru ada lagi negara tambahan. Sebenarnya kemarin di Sasdisus juga udah ada berita bahwasanya India mau dimasukkan, tetapi untuk India sendiri kayaknya untuk masuk ke Korea kan juga ketat di sana, mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya satu, sopan santun, dua, terus ketaatan warga negara nih, yang ketiga ini juga melakukan survei terhadap mencari sumber-sumber yang nggak sembarangan untuk memasukkan orang ke negaranya kayak gitu. Dan ini Tajikistan merupakan sebuah negara muslim juga yang sama kayak Indonesia tentunya, dan di tahun 2024 ini akan diperkenakan pertama kalinya ke Korea Selatan. Ini tak baca lagi, lanjut, nanti tak taruh di sini ya sumber beritanya. Pada hari ini pemerintah mengadakan Komite Kebijakan Tenaga Kerja Asing atau rapat di Komplek Pemerintahan Seoul yang mengukuhkan penetapan negara pengirim baru tenaga kerja asing non profesional dengan visa E9, sama kayak negara kita ya. Di sini terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja asing berdasarkan sistem izin kerja baru-baru ini. Mengingat di tahun 2024 adalah jumlah permintaan tenaga asing tertinggi ke Korea Selatan sepanjang sejarah pengiriman tenaga asing ke Korea. Karena udah pernah tak bawain beritanya juga tuh, bahwa tahun 2024 dibutuhkan 165.000 tenaga asing yang akan kerja di Korea Selatan. Dan ini tentunya juga bukan sebuah berita yang buruk. Ini akan berdampak juga, misal minat sajang Korea terhadap tenaga kerja Indonesia ini tinggi. Terus pengaruhnya gimana nanti terhadap pengambilan tenaga Indonesia? Insya Allah Indonesia juga masih dapat porsi yang lumayan, karena negara kita juga dikenal bagus. Tak luput dari senior-senior kita yang udah di Korea menjaga nama baik dengan keloyalan saat bekerja, termasuk taat terhadap hukum-hukum yang ada di Korea, dan juga kedisiplinan yang mudah untuk diikuti sama orang Indonesia. Termasuk juga orang Indonesia kan punya apa, kayak sopan santun, kayak ada rasa ewuh, terlebih wong Jawa kan ada rasa ewuh riko kayak gitu. Jadi dimanapun bakal diterima. Selain itu orang Indonesia juga terkenal penurut. Selain penurut juga biasanya nggak suka bantah kayak gitu, dan lebih milih untuk ngalah. Terus di sini sistem kerja ini diperkenalkan pada tahun 2004 ternyata pertama kali, bukan 2015 yo.
2015 itu adalah terakhir menambahkan tenaga kerja. Terus memungkinkan untuk mengambil usaha, memungkinkan usaha kecil untuk mengambil tenaga kerja asing yang membutuhkan tenaga kerja asing. Dulu pada awal-awal ini ada 16 negara, yaitu Filipina, Mongolia, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, terus Uzbekistan, Pakistan, Indonesia, Kamboja, Tiongkok, Bangladesh, Kirgisistan, Nepal, Myanmar, Timur Leste, dan juga Laos di sini sejak tahun 2015. Dan setelah 2015 atau 8 tahun kemudian baru ada Tajikistan ini. Terus dilaporkan bahwa pemerintah telah memasukkan 6 negara ke dalam daftar untuk dievaluasi. Maksudnya 6 negara ini meminta untuk bisa mengirim tenaga kerja mereka, tetapi masih dievaluasi. Yang diizinkan untuk saat ini baru Tajikistan setelah 8 tahun mengajukan kayak gitu. Terus di sini juga nantinya Tajikistan juga sama akan melalui sebuah tes seleksi yang sama kayak kita. Ada nanti tes EPS Topik, terus EPS Topik nanti ada tes skill. Setelah tes skill nanti juga akan ada pelatihan sebelum masuk ke Korea Selatan atau prelim, dan nanti juga akan dilatih di Koreanya juga. Untuk orang Tajikistan sendiri saya juga belum pernah ketemu sama sekali. Dulu aku pernah punya temen itu orang Uzbekistan, itu juga mayoritas muslim, tetapi bagiku orang sana koyok piye ngono. Gak main. Lek orang Pakistan malah enak. Orang Pakistan ini biasanya ngerti, ada rikuh juga. Lek orang Uzbek nggak ada. Terus aku pernah juga punya temen orang mana ya dulu, Kazakhstan ini rodok lumayan lah daripada Uzbek. Terus di sini ada dijelaskan lagi, pemerintah mengatakan kami berencana untuk mendiversifikasi negara pengirim dan terus memperluas infrastruktur negara pengirim dengan menunjuk negara pengirim dengan menambah dan menerima lamaran dari negara yang ingin mengirimkan dengan sistem izin kerja di masa depan. Mengingat bahwasanya di tahun 2024 di sini dijelaskan lagi bahwasanya membutuhkan 165.000 tenaga kerja dan peningkatan kemampuan negara pengirim dan kerjasama sumber daya manusia yang unggul yang akan dikirim kayak gitu. Di sini harap untuk melakukan segala upaya dan berbuat tindak lanjut sebaik-baiknya, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Buat teman-teman yang ingin ke Korea, tentunya tetap semangat. Yang masih belajar, yang mau mulai belajar, mulailah dari sekarang, karena di tahun depan insya Allah ini akan ada banyak peluang, dan tahun depan-depannya tentu banyak peluang juga, karena mengingat warga negara Korea sendiri di sana itu angka kelahiran menurun, dan itu berimbas dibutuhkannya banyak tenaga kerja asing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk teman-teman semuanya yang lagi proses, mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai terbang, sampai sukses. Yang masih di Korea, mudah-mudahan nanti pulang membawa kesuksesan, bisa punya usaha sendiri dan lebih sukses di tahun 2024 serta dikaruniai kesehatan selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.